Berkumpul di tempat yang mulia ini, tujuan kita adalah yang pertama menuntut ilmu, yang kedua adalah silaturahmi. Mudah-mudahan apa yang diniatkan kita bersama selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Lupa salawat dan salam mari kita limpahkan kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan kita semua di yaumil qiyamah nanti akan mendapat syafaatnya dari beliau. Amin 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 ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, mari buka pengajian ini dengan membaca Quran Al-Fatihah. Kita niatkan bersama khususnya keluarga kita, keturunan kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur dalam taat kepada Allah, dan insya Allah kita semua selalu dalam lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Hadin yang baik min salihah wa ibadina bi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Acara selanjutnya yaitu pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita bersama kepada Al-Mukarram Ustaz Ali Zain. Kepadanya kami persilakan. Mana ya Bu ya? Bagaimana ya? Sampai lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqbalul a'mala an 'ibadihi bisidqin niyyat. Asyhadu an la ilaha illallahul kamalat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dzul mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij 'an ummati sayyidina Muhammad farjan 'ajilan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillahi rabbil alamin. Duhai Allah, saksikanlah bahwasanya ibu-ibu bersyukur kepadamu ya Allah dengan untayan kata alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ya Allah dengan bersyukurnya hadirin sekalian, Engkau berkenan menambahkan nikmat-nikmat padanya, nikmat lahiriah, nikmat batiniyah, rizki lahiriah, rizki batiniyah, keselamatan lahiriah, keselamatan batiniyah, dan yang paling utama ya Allah, semoga dengan syukur yang sangat sedikit tersebut di hadapan-Mu ya Allah, Engkau berkenan mengistiqomahkan keislaman, keimanan dan keihsanan kepada kami semua ya Allah, sampai kematian datang menjemput kami ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang selalu dirahmati Allah. Sampai mana pengajian kita?
Sampai lupa ya pandeminya kelamaan. Oh gitu. Iya. Halaman 13 paragraf ketiga. 13 paragraf Ketiga. 1, 2, 3. Apa ya? Fa amma qauluhu. Bawah ya. Qala ba'dul hukama itu. Oh, yang bagi. Itu ya. 4 paragraf dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 baris dari bawah itu ya. Betul itu? Yang bagi itu ya. Sama semuanya? Sama. Yang jawab satu tapi mewakili semua. Sudah siap? Halaman ke-13 baris ke-8 dari bawah. Yang bagi lil amili. Sudah ketemu? 8 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi seharusnya lil amili bagi orang yang beramal soleh maksudnya ya. Lil amili bagi orang yang beramal. Ayyakhudha bahwa ia mengambil. Ayyakhudha hamzahnya fathah, nunnya sukun, ya-nya fathah, hamzahnya sukun, kha-nya dhammah, zalnya fathah. Ayyakhudha bahwa ia mengambil al-adaba adab, sopan santun, adab ya. Fi amalihi di dalam amalnya. Fi amalihi di dalam amalnya. Min ra'i dari penggembala atau penggembala gitu ya. Min ra'i dari penggembala al-ghanami kambing. Al-ghanami kambing. Sudah? Qila dikatakan. Kalau qila itu sedikit yang berkata. Kalau qala yaqulu banyak yang berkata. Tapi kalau qila pendapatnya sedikit. Qila dikatakan berarti yang berkata itu sedikit. Wa kaifa dzalika, dan kenapa begitu? Ya. Kenapa begitu orang yang amal soleh kok harus mengambil adab dari seorang yang mengembalakan kambing? Ya. Wa kaifa dzalika, dan kenapa demikian? Kenapa begitu? Tanda tanya.
Ya. Qala, ia berkata, li'annar ra'i karena sesungguhnya penggembala idza shalla jika salat i'da di sisi di sebelah gitu ya. I'da di sisi ghanamihi kambingnya. Li'anna ar-ra'a idza shalla inda ghanamihi fa innahu maka sesungguhnya ia la yatlubu tidak mencari bisolatihi dengan solatnya mahmadata pujian ghanamihi kambingnya kadzalika demikian pula al-amilu orang yang beramal soleh maksudnya. Al-amilu orang yang beramal yang bagi seharusnya nanti ketemu banyak yang bagi setiap ketemu yang bagi artinya apa? Seharusnya gitu ya. Alla yubali agar tidak peduli. Alla di lamnya ada tasydid. Alla yubali agar tidak peduli min nazorin nasi dari pandangan manusia. Min nazorin nasi dari pandangan manusia. Ilaihi kepadanya
Faya'malu maka ia beramal. Faya'malu maka ia beramal lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Dan nasi di sisi manusia. Dan nasi di sisi manusia. Wa idal khala'i dan ketika sepi, kosong, nggak ada orang, sendirian, khala namanya. Ya. Wa idal khala'i dan ketika sepi, nggak ada orang, sendirian doang. Bimanzilatin di tempat, bimanzilatin di tempat, wahidatin kesendirian, bimanzilatin di tempat, wahidatin kesendirian. Wala yatlubu dan dia tidak mencari, dan dia tidak mencari. Wala yatlubu dan dia tidak mencari. Sedikit lagi. Mahmadatin nasi pujian manusia. Mahmadatin nasi pujian manusia. Alhamdulillah. Yanbaghi lil 'amili an ya'khudhal adaba fi 'amalihi min ra'il ghanam. Qila wa kaifa dhalika? Qala li anna ar-ra'a idza shalla 'inda ghanami fa innahu la yatlubu bi sholati mahmadata ghanami. Baik, sudah semua? Kita baca Arabnya saja dulu ya, bersama-sama. Bisa? Arabnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yanbaghi lil 'amili an ya'khudha al-adaba fi amalihi min ra'il ghanami. Qila wa kaifa dzalika? Qala li anna ar-ra'a idza shalla 'inda ghanamihi fa innahu la yatlubu bi sholatihi mahmadata ghanamihi. Kadzalika al-'amilu yanbaghi alla yubali min nazarin nasi ilaihi fayamalu lillahi ta'ala idan nasi wa idal khalai bimanzilatin wahidatin wa la yatlubu mahmadatan nasi. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini musannif atau pengarang kitab ini menjelaskan bahwasanya
sudah semestinya seharusnya bagi orang-orang yang melakukan amal-amal soleh, apapun bentuk amal solehnya, mereka mengambil adab, sopan santun, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adabnya, ya, adabnya bagaimana? Ngambilnya dari siapa? Mengambil adab itu dari seorang penggembala kambing. Kemudian ada yang bertanya, loh kenapa begitu? Kenapa mengambil adab sopan santun dari sisi batiniah, hatinya, ya, sopan santun hatinya di hadapan Allah kok dari seorang penggembala kambing? Maka dikatakan bahwasanya penggembala kambing itu kalau sholat di sisi kambingnya, ini dia lagi ngembalain kambing, dia sholat tuh karena udah waktu sholat, dia sholat di sisi kambingnya. Kambingnya banyak lagi digembalain, dia sholat di pinggirnya, di sampingnya. Fa innahu la yatlubu bi sholatihi mahmadata ghanami. Ya, dia tidak akan mungkin meminta pujian dari kambing. Betul enggak? Mengharapkan dipuji oleh kambing. Kata kambing, bodoh amat lo mau sholat mau kagak. Betul enggak? Harusnya orang yang beramal tuh begitu. Paham ya? Jadi dianggap kambing semua dong manusia, emang kayak begitu banyak kambingnya, ya. Naudzubillah min. Banyak yang kelihatan bukan manusia. Naudzubillah min. Syekh Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, beliau itu pernah berkata, ya, zahaban nas, manusia tuh udah tinggal dikit, udah pada pergi, udah pada hilang, udah pada diangkat sama Allah, tinggal sedih. Wa baqiyan nas, yang tersisa itu kebanyakan seperti kera. Naudzubillah min. Karena sifatnya itu udah kayak binatang, manusia kebanyakan. Bukan lagi manusia yang mereka itu sifatnya adalah menghamba kepada Allah. Ya, udah mikirin perut, udah mikirin kepentingan sendiri. Betul? Ya. Kita itu harusnya kalau lagi beramal ibadah tuh udah nggak usah mengharapkan pujian dari siapa. Ya. Udah kayak sholat di samping kambing aja udah. Mau lagi banyak orang, mau lagi sendirian, kondisinya sama, nggak butuh, nggak pamrih terhadap apapun juga, ya, nggak butuh dipuji siapapun juga, Bu. Amal yang paling dicintai Allah dari amal soleh itu adalah hamba melaksanakan kewajiban dari Allah, perintah Allah yang wajib. Itu amal yang paling dicintai Allah tuh yang itu. Salat fardu, puasa, zakat, ya, yang fardu tuh, Bu. Yang rukun Islam ada apa rukun Islam? Syahadat. Apa lagi? Sholat. Apa lagi? Puasa. Apa lagi? Zakat. Apa lagi? Pergi haji. Mudah-mudahan semuanya pergi haji, ya Rabbal. Yang paling dicintai Allah tuh amal-amal soleh tuh ya yang fardu. Apa cirinya kita itu, na'udzubillah min dzalik, banyak manusia yang amal-amalnya itu masih mengharapkan pujian? Apa cirinya? Mereka menganggap yang wajib-wajib itu biasa-biasa saja, tapi yang sunnah-sunnah itu yang dahsyat-dahsyat ini, ya. Dia nggak perhatikan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya.
Yang dia pentingkan apa? Sholat duha. Yang dia pentingkan apa? Sholat sunnah tahajud. Yang dia pentingkan apa? Sholat sunnah. Halo? Padahal yang fardu dulu itu yang paling tinggi, yang dicintai Allah, baru kemudian diiringi dengan yang sunnah. Kenapa? Karena manusia merasa hebat kalau sudah melaksanakan yang sunnah. Dianggapnya kalau sudah melaksanakan yang fardu-fardu itu ya biasa-biasa saja. Yang lain juga sholat zuhur, nih saya dong sholat duha. Mana coba di kampung sini yang sholat duha? Tuh kan begitu. Sombong jadinya, betul nggak? Yang wajib itu zakat fitrahnya, paham ya? Zakat malnya, zakat penghasilannya. Yang wajib tuh yang itunya, ya. Tapi dia lebih memperhatikan sodako yang bisa dilihat orang banyak. Infak, giliran di masjid. Giliran di masjid, ya. Infak untuk sholat Jumat hari ini dari hamba Allah 1 juta, kan gitu ya. Atas nama ini, ya, atas nama hamba Allah. Doanya buat ini, ya sama aja ketahuan orang itu juga. Tulisan di amplopnya apa? Hamba Allah. Tapi minta kirimin Fatihah ke siapa? Kepada orang tuanya ini, ketahuan juga berarti yang ngasih itu sih itu. Betul nggak? Harapannya apa? Pengen dipuji manusia. Nih cirinya banyak manusia tuh yang beramal itu masih mengharap pujian. Ya, cirinya salah satunya apa? Mengutamakan ibadah-ibadah yang sunnah daripada yang wajib. Paham ya? Padahal urutannya amal yang paling dicintai Allah yang fardu-fardu dulu, yang wajib-wajib dulu, baru diiringi kesunahan untuk menyempurnakan yang fardunya. Paham ya? Salat subuh, ya. Salat subuh ini qobliyah subuh, walaupun nilainya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, tapi jangan cuma qobliyahnya doang, salat subuhnya kagak, kan begitu. Aneh orangnya, betul nggak? Salat tahajud semalam suntuk, giliran datang itu azan subuh, as-salatu khairum minan naum, dia malah tidur. Nggak sholat aja subuhnya, dianggapnya dirinya sudah hebat. Oh, saya semalam suntuk sholat tahajud, ya 12 rakaat, 1 rakaat baca surahnya yang panjang-panjang, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk, Masya Allah. Coba di sini siapa? Padahal dia nggak sholat subuh. Ini karena kenapa? Masih adanya keinginan dalam hatinya pengen dipuji. Maka nanti ketika di yaumil qiyamah, naudzubillah min dzalik, banyak orang yang menyangka bahwa dirinya tuh udah banyak amalnya waktu di dunia, tapi padahal kosong di hadapan Allahnya. Ketika padang mahsyar dikumpulkan manusia, dia mengira dialah yang paling hebat, paling banyak amal solehnya ketika di dunia. Tahu-tahu ketika diperlihatkan gak ada amalnya sama sekali. Naudzubillah min, kosong. Kenapa? Karena amalnya pengen dipuji manusia lagi, Paham ya? Udah kita sih nggak usah peduli dengan pendapat manusia. Yang penting tuh bagaimana diri kita di hadapan Allah. Paham ya? Nah, kita menuntut ilmu itu salah satunya apa? Agar bertambah sikap-sikap hati di hadapan Allah yang bernilai keagamaan. Bu, suka pada nyapu ngepel enggak?
Kalau nyapu ngepel pakai niat enggak? Insya beneran niat beribadah khair lillahi ta'ala beneran. Lebih banyak niatnya apa lebih banyak lupanya? Tuh, karena perilaku hati itu berat. Lebih banyak lupanya. Padahal amal-amal lahiriah kalau tidak ada amal batiniahnya nol di sisi Allahnya. Kan rugi udah capek-capek nyuci piring, nyuci baju, ngegosok, betul? Gendong suami, gendong anak, ngurusin suami. Ya, kalau nggak pakai niat, kosong dari hatinya terhadap sikap-sikap keagamaan di hadapan Allah, nol nilainya. Bu, kalau 1 miliar dikaliin nol berapa? Sekarang sih nggak boleh nol, makanya nggak kaya-kaya tuh. Biar jadi 1 mil, paling enggak ada 1 niat di situ. Biar jadi kalau 1 miliar kali 1 jadi nilainya 1 mil. Paham ya? Sebanyak apapun ibadah lahiriah, tapi kalau nggak ada sikap hatinya, nggak ada niatnya, nggak ada itu penetapan di dalam hati, al-qasdu memaksudkan lillahi ta'alanya, nggak ada nilainya. Jadi kalau mau nyapu nih, saya udah pegang apa tuh sapu, ya langsung hatinya menghadap Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Duhai Allah, hamba berniat beribadah khair lillahi. Ibadah khair itu adalah ibadah yang memberikan kemanfaatan kepada diri dan selain diri. Apapun yang bentuknya bermanfaat bagi diri sendiri maupun selain diri itu namanya ibadah khair. Ibadah khair itu kebaikan. Oh, masak tuh bermanfaat karena kita makan, suami makan, anak makan, betul? Apalagi kalau dibagiin tetangga. Halo? Jangan pelit-pelit masak, mah buat sendiri, mulut tetangga nyium baunya doang. Bau semur jengkol kata tetangga, aduh pengen deh semur jengkol. Ya nggak nyampe tuh semur jengkol ke rumahnya. Baunya nyampe. La ilaha illallah, padahal udah ngiler-ngiler tuh tetangga. Zolim enggak? Zolim. Nauzubillah min dzalik. Jadi capeknya itu bernilai, berderajat di hadapan Allah. Semua bentuk kemanfaatan itu namanya ibadah khair. Untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak harus selalu dengan ibadah mahdhah. Apa tuh ibadah mahdhah? Salat ibadah mahdhah. Ya. Saum, puasa ibadah mahdhah yang murni, ibadah itu wajib, fardu di hadapan Allah. Tapi bisa juga dengan ibadah sosial. Bu, walaupun cuma ngebalikin kecoa doang, kalau niatnya nolong karena Allah, bismillah, niat beribadah khair karena Allah, biarin jijik juga ya. Pakai sapu, bismillah ya Allah, niat nolongin karena Allah. Allah nanti yang balas. Itu ada semut tenggelam di minuman kita, kenapa nggak ditolongin? Tapi harus ada sikap hati. Ya, kita ngaji tuh, nuntut ilmu tuh salah satunya agar sikap hatinya tuh kaya. Prinsip-prinsip hati yang bersifat keagamaan dan ketuhanan tuh kaya di dalam hatinya. Paham ya? Ketemu masalah, tahu jalan keluarnya karena sudah belajar. Ya. Habis masak, padahal sudah 1 jam masaknya, ketika disediakan di depan suami dan anak kita berkata masakannya tidak enak.
Sakit enggak? Jangan sekarang sih. Berarti kalau masih sakit hati masih mengharapkan dipuji sama suami dan anak. Paham ya? Kalau sekarang enggak. Dibilang enggak enak itu menjadi semangat kita. Ke depan masaknya biar enak. Kita perbaiki omongannya tuh. Tapi hatinya di hadapan Allah, ya Allah walaupun capek masak 1 jam tapi tidak dihargai, enggak apa-apa, saya siap berkorban capek untuk beribadah khair berupa memasak di hadapanmu. Saya enggak butuh pujian dari suami, enggak butuh dibilang terima kasih sama anak. Paham ya? Karena hamba ini beribadah khair ya karena hanya Engkau saja ya Allah, bukan karena yang lain. Buktinya kita masih masih beribadah bukan karena Allah. Buktinya apa? Masih suka sakit hati kalau nggak dihargain. Paham ya? Ada saudara, misal ada saudara yang datang ke rumah kita, setiap kali datang ngerepotin terus, Bu. Minjem duit, minta tolong ini, minta tolong itu. Ya. Giliran kita yang butuh pertolongannya, dia tidak tolong, kita sakit hati tuh. Betul kan? Kemarin si itu banyak minta tolong, saya tolongin melulu, kan begitu. Giliran saya yang butuh ditolong malah kagak mau nolongin saya. Wah, awas ya, besok-besok nggak bakalan saya tolongin lagi. Ini artinya masih belum karena Allah nih kalau kayak begini. Paham ya? Tapi kalau ibadahnya itu, nolongnya itu lillahi ta'ala, dia tidak akan begitu. Ya, Bu, kira-kira kalau penggembala itu sholat di samping kambing, si penggembala itu mengharapkan pujian sama kambing nggak? Kata kambing, oh kamu orang soleh, sambil tepuk tangan kambingnya. Mustahil ya? Nggak mungkin. Nah kita pun harusnya begitu. Biar nanti ketika di padang mahsyar, di yaumil hisab, itu nggak sia-sia, nggak nol di hadapan Allahnya. Tapi itu berat, Bu, karena perilakunya perilaku hati. Amal pekerjaan hati. Sering lupa. Halo? Betul enggak? Ya. Maka ketika manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala katakan, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu seseorang itu banyak yang kabur dari saudaranya. Lari menjauh, yafirruna, lari menjauh. Nggak mau deket-deket ditemuin saudaranya, kabur dia di padang mahsyar. Wa ummihi wa abi, ibunya datang nggak mau deket-deket dia. Kabur, bukannya kangen sama ibu di padang mahsyar ketemu, tapi malah wa abihi, dijumpai oleh bapaknya, bukannya rindu dipeluknya itu ayahnya, tapi kabur lari dari ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, dari sahabatnya, sahabat yang waktu di dunia kita senang bersamanya, di padang mahsyar ditemui sahabat kabur. Ya. Wa banihi, dan anak keturunannya. Anaknya waktu di dunia, udah luar biasa, ada nyamuk gigit kita usir. Betul. Ketika panas tuh anak, ya Allah saya aja yang sakit, jangan anak saya. Sampai begitu, bukan? Halo? Tapi kok waktu di padang mahsyar nggak mau ketemu sama anaknya. Kabur manusia tuh. Kenapa demikian? Karena ternyata manusia itu nol ibadahnya di hadapan Allah. Naudzubillah min, nggak bawa apa-apa dibangkitin di padang mahsyar. Kenapa nol? Karena nggak ada niatnya, karena nggak ada sikap hatinya.
Karena nggak ada maksud al-qasdu di dalam hatinya lillahi ta'ala. Rugi nggak? Kenapa pada lari sih? Ditemuin anak, temuin istri, ditemuin suami, pada lari di padang mahsyar. Kenapa? Karena ketika dijumpai oleh anaknya misalnya, kata anaknya, ya Allah, waktu di dunia ibu saya itu nggak pernah doain saya. Adapun ngedoain cuma sehari 5 kali. Loh, sehari. Rabbana hablana min azwajina, kan gitu. Wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna, itu doang. Halo, lil muttaqina imama, imama, imama. Itu kan doanya itu doang, sehari 5 kali habis sholat fardu. Pelit ya Allah. Ya Allah, waktu di dunia saya main HP terus. Datang waktu sholat enggak diingetin sama orang tua. Ya Allah, kalau begitu saya tagih sekarang orang tua. Ya, yang nggak pernah doain saya waktu di dunia, saya tagih ya Allah, minta pahalanya. Ya udah sana minta pahala sama orang tua kamu. Bu, mana pahalanya? Kata ibunya, nah ibu juga nggak ada pahalanya ternyata di hadapan Allah. Na'udzubillahi min. Kirain ibu sholat tuh banyak diterima, tapi semuanya ternyata pengen dipuji manusia, nggak ikhlas karena Allah. Ibu kirain nyapu ngepel capek kayak begitu, sehari-hari sudah bernilai ibadah, tapi ternyata nggak pakai niat, jadi 0 nak. Ya, waktu di mana? Di dunia, ya 0. Jadi dia padang masyarnya nggak ada sama sekali nilainya di hadapan Allah. Nah, ya udah kalau begitu Bu, kalau ibu nggak punya pahala, dosa saya saja buat ibu. Ketika mau dilemparkan dosa oleh anaknya, oleh saudaranya, oleh sahabatnya, oleh ayahnya, oleh ibunya, oleh suaminya, nggak mau dia kabur. Kan? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Maka banyak yang kabur-kaburan. Ditemuin saudara, ayah, ibu, anak malah nggak mau. Itu karena itu. Kalau kita kaya sikap-sikap batiniahnya, kaya niatnya, nanti ketika di padang mahsyar ada yang datang, mana pahalanya? Nih. Halo? Mana mau dong? Nih. Saya kekurangan nih. Banyak enggak? Alhamdulillah. Pengen begitu. Maka banyak melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya hati, terutama niat-niat di hadapan Allah. Insya ya Allah. Ya, maka sebelum kita mati, sebelum ajal menjemput kita, dan itu nggak tahu kita kapan datangnya, betul? Saya jadi ibu-ibu duluan, saya belakangan kan. Bisa jadi ya saya belakangan, ibu-ibu dulu. Ya nggak apa-apa, dibalik juga ya. Iya. Ibu-ibu belakangan gitu ya. Ya saya lebih belakang lagi lah. Bu, sebelum mati harusnya sudah selesai semua hutang kita dengan Allah dan hutang kita dengan makhluk Allah. Maka baginda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya derajatnya sahih. Ya. Setiap tahiyat akhir nggak pernah lupa baca doa ini. Setiap tahiyat akhir. Habis tahiyat akhir tuh habis salawat Ibrahimiyah, ya. Kita kan baca doa, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Itu kan yang kita baca.
Habis itu kan baca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Habis fitnah Dajjal Al-Masih, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa di hadapan Allah, Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami pakai sa, ya, sa, alif ba ta sa, minal ma'sami, bukan pakai ain tapi pakai alif, ma'sami. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal ma'sami, dari perbuatan dosa, dari perbuatan dosa, wal maghrami, dan terlilit hutang, tenggelam di dalam lautan hutang itu namanya maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu, minal ma'sami, dari berbuat dosa, wal maghrami, dan terlilit hutang atau tenggelam dalam lautan hati-hati. Maghram, mim ghain ra mim, maghram, bukan mughram. Hati-hati ya, beda harokat beda arti. Kalau maghram tenggelam dalam lilitan hutang, lautan hutang. Kalau maghram, kalau mughram tenggelam di dalam kerinduan dan kecintaan. Hati-hati, beda ya, gara-gara beda fathah dengan dhammah. Maghram itu tenggelam dalam lautan hutang, baik hutang kepada Allah dan hutang kepada makhluk Allah, itu namanya maghram. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu terdengar oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu an membaca doa ini di dalam tahiyat. Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu an itu bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa engkau terus-menerus berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah di setiap tahiyatmu itu, memohon perlindungan dari tenggelam dalam lautan hutang? Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, duhai Aisyah, ya, ketahuilah pintu terbesar kebohongan itu ya karena hutang. Halo? Pintu terbesar kebohongan itu karena hutang. Coba hutang sama Allah, misalnya, nauzubillah min. Nah, udah sholat belum? Padahal belum. Dia bilang udah. Kapan? Tadi. Dua aja dulu bohong. Ya. Di mana? Di sini. 3. Ya, sama siapa? Sendiri. 4 aja tuh bohongnya. Halo? Gara-gara berhutang kepada Allah. Sama manusia apalagi lebih banyak. Halo? Bu? Giliran minjem uang cepet, giliran ditagih tarsok. Bu, udah sebulan katanya
sebulan mau diganti tuh 100.000, betul? Ya. Aduh, gimana ya? Belum gajian besok ya. Mudah-mudahan besok sudah gajian. Ya sudah, besok kemari lagi ya. Besok datang. Ntar aja ya, suami belum datang, belum dikasih duitnya. Besoknya datang lagi, Bu, suaminya udah, iya lupa, dia lupa ngasihnya, besok aja ya. Ntar besok, nggak kelar-kelar, bohong lagi, betul. Gara-gara berhutang, sampai nggak mau ketemu sama orangnya. Ya, kalau udah berhutang nih, yang dihutanginnya belanja di sini, dia nggak mau belanja di situ, dia balik arah kemana gitu ya, biar nggak ketemu, paham ya? Hutang kita dengan Allah tuh banyak. Coba dihitung mulai dari kita baligh. Baligh tuh umur berapa? 9 sampai 15 misalnya ya. Ada yang 9, ada yang 10 udah dapat haid, betul. Berapa banyak dari umur 9 atau 10 tahun itu kita tinggalin puasa, belum diganti. Utang tuh sama Allah. Ditagihnya nanti di hadapan Allah, ditagih. Berapa banyak sholat kita yang kita tinggalkan mulai dari kita baligh sampai setua ini. Udah pernah diganti belum sholatnya? Sholat qadha. Puasanya puasa qadha. Pernah nggak diganti? Oh pernah. Udah semuanya belum diganti? Halo, betul nggak? Ya Rabb. Banyak berarti hutang dengan Allah. Apalagi hutang bersyukur, apalagi hutang bertaubat sama Allah. Ya, la ilaha illallah, banyak hutangnya. Maka jangan lupa kita membaca doa di tahiyat akhir yang tadi. Ya, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghrami. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghrami. Maksam itu berbuat dosa, maghram itu tenggelam dalam lautan hutang. Hati-hati, kalau mughram itu artinya tenggelam dalam lautan kerinduan dan kecintaan. Tapi kalau maghram, lautan hutang. Maka kalau sholawatan jangan maghram. Kalau sholawatan pakainya mughram. Mughram qalbi bihubbika mughram. Itu sholawatannya ya. Ya Mustafa nal mukarram, ya Rasulullah mughram qalbi bihubbika mughram, ya Mustafa nal mukarram, ya Rasulullah. Mughram, aku tenggelam dalam lautan kerinduan. Ya. Qalbi, hatiku, bihubbika, dengan mencintaimu. Mughram, aku tenggelam dalam lautan rindu dan cinta. Tapi ini maghram artinya lautan hutang. Nauzubillahi min. Maka hati-hati. Maka harus belajar bahasa Arab tuh biar nggak salah artinya. Paham ya? Insya Allah. Demikian saja, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.